Pengalaman horor ini dialami langsung oleh Dwi Istiqomah, seorang mahasiswa jurusan bidan yang tinggal di asrama kampus dan dia di sana itu ternyata di asramanya itu ternyata angker. Namun gak cuma Isti aja yang melihat penampakan setan itu, bahkan beberapa cerita yang akan disampaikan nanti itu ada yang dari teman-temannya Isti, gak yang dari Isti semua itu loh. Dan ada juga yang langsung dari Isti juga. Jadi kejadiannya itu di Semarang ya, dan nama kampusnya kita privasi. Kejadiannya itu sekitar tahun 2018 sampai 2019 lah. Saat si Isti ini masih tinggal di asrama itu. Walaupun yang sebenarnya katanya sampai sekarang pun masih angker, cuma ya Isti udah nggak di situ gitu loh. Jadi bareng gue Agi, mari kita simak ceritanya. Cerita pertama pada suatu malam itu ya sekitar jam 1 malam. Isti sama temennya ini kan belum tidur ya, kebetulan masih bergadang ngegarap tugas. Ya karena satu satu kamar ini diisi 2 orang ya. Jadi Isti tuh nggak sendirian dan di situ pas lagi ngerjain tugas, tiba-tiba Isti dan temennya ini dengar ada ketukan dari pintu gitu loh, dok dok dok, keras gitu loh. Dan penasaran loh siapa sih yang datang jam 1 malam gitu loh, gabut amat ini, ganggu banget gitu loh. Akhirnya mereka buka. Nah pas dibuka gak ada siapa-siapa bre. Akhirnya tutup lagi kan ya, tutup lagi ya. Terus beberapa menit kemudian itu ada ketukan lagi, duk 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 duk. Dibuka lagi nggak ada siapa-siapa lagi. Sampai yang ketiga ini ya, kan habis ketukan yang kedua kan ditutup lagi ya. Nah beberapa menit kemudian itu kan muncul ketukan lagi lah. Si Isti dan temennya ini sepakat mau margokin siapa orangnya. Jadi pas lagi duk 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 ya, pas masih ada suara ketukan langsung dibuka. Jegrek, jegrek. Tapi tetap nggak ada siapa-siapa gitu loh. Akhirnya karena takut ya, kayaknya ini kayak setan arwah gitu lah, akhirnya langsung ditutup, kunci, terus mereka matiin lampu dan tidur. Kemudian ada kejadian horor lagi ya, jadi ini tuh kejadiannya masih di kamarnya Isti. Jadi waktu itu eh, Isti kan baru ini ya, baru balik ke kampus, sorry, balik ke kampus, balik ke kamar. Nah di situ dia lihat temennya udah tidur ya. Pas dia nyalain lampu itu, dia lihat temennya udah tidur. Jadi Isti nggak enak ya, ya Isti langsung ganti baju dan lain sebagainya. Terus dia ikut tidur juga, matiin lampu, cekrek. Nah pas baru dimatiin lampunya ya, Isti lihat bayangan masuk ke lemari. Iya, bayangan masuk ke lemari jelas banget. Soalnya walaupun udah dimatiin ya lampunya ya itu nggak yang gelap gulita, enggak, ada sedikit cahaya dari luar yang masuk ke jendela ya, lewat jendela gitu loh. Jadi masih ada kelihatan jelas lah, walaupun nggak jelas banget ya. Pokoknya ada kayak orang masuk lemari gitu loh. Padahal pintu pintu kamar udah dikunci dan udah nggak ada siapa-siapa di kamar itu selain Isti sama temennya. Isti pun akhirnya lihat ke kasur dan di situ temennya masih tidur ya. Akhirnya Isti penasaran, takutnya ada cowok yang eh, nekat masuk asrama cewek itu loh. Terus ngumpet di lemari, akhirnya Isti buka lemarinya, krek.
Kalian tahu apa yang Isti lihat? Kepala, Cuk. Kepala penuh dengan darah di lemari. Asli. Isti langsung gemeter, takut, teriak dia. Saking takutnya dia Isti teriak ya, si Isti teriak. Sampai temannya ini si Arum kebangun ya. Terus Arum pun panik langsung nyalain lampu. Tapi pas Arum nyalain lampu, itu kepala udah gak ada, hilang. Dan Isti itu ngerasa dia nggak halu. Dia benar-benar yakin 100% bahwa dia tuh lihat. Cuman entah kenapa pas lampunya dinyalain, itu kepala penuh darah di lemari udah hilang. Terus ada cerita dari kakak kelasnya ya. Jadi suatu malam ya, katanya itu kakak kelasnya itu ngedenger di suatu kamar itu kayak ada suara orang makan gitu loh. Makan gitu loh pakai apa ya, piring piring stainless steel gitu lah ya kan, suaranya keras gitu, kerasa banget gitu lah. Padahal itu kamar kosong. Jadi sebelah kamar kakak kelasnya itu aslinya kosong, gak ada siapa-siapa. Tapi kok dia eh, denger ya dari balik tembok, denger kayak orang makan gitu loh. Suaranya tuh jelas banget. Klutak, klutak, klutak gitu loh. Nah, akhirnya penasaran ini siapa gitu loh. Padahal kamarnya kosong harusnya dan itu kejadian sekitar jam 11 malam. Akhirnya ini si kakak kelasnya itu ya ini ya dua orang ya sama temen temen kamarnya ya nyamperin lah ke kamar itu. Ya, karena kamar kosong itu juga nggak dikunci. Nah, pas dibuka ya, kagetlah mereka berdua ya. Lo tahu nggak dari bayang-bayangnya itu kayak bayangan pocong sama kunti lagi duduk lagi makan. Nah, karena penasaran ya kan ini dia lumayan berani gitu ya. Akhirnya dia nyalain lampu, cekrek dan bener aja. Itu kunti sama pocong lagi makan, bre. Dan lu tahu apa yang dimakan? Belatung sama cacing, bre. Gila nggak tuh? Kemudian ada kejadian lagi dari kakak kelasnya. Nah, ini kakak kelasnya ini kan ini ya, apa ya? Mau tidur, sorry. Mau mandi ya. Tapi dia lihat teman sekamarnya itu masuk ke kamar mandi. Ya, jadi emang setiap kamar itu ada kamar mandi dalamnya itu loh. Ditungguin lah, itu ditungguin ya. Dia lihat jelas banget eh, teman sekamarnya itu masuk ke kamar mandi. Bahkan dia juga dengar suara eh, apa ya, orang mandi gitu loh. Kayak pakai gayung gitu, gebiar gebiur gitu ya. Ditungguin akhirnya, tapi kok lama banget. Nggak keluar-keluar, sampai digeduk-geduk ya. Cepetan, cepetan. Ya, lama amat sih lu, bre. Nah, tiba-tiba teman sekamarnya ini balik ke kamar. Kagetlah dia, loh. Kirain kamu lagi mandi. Terus dia jawab, enggak kok tadi gue makan di kantin. Gila nggak tuh? Pas dibuka, ternyata gak ada siapa-siapa. Jadi pas dibuka tuh ya kamar mandinya nggak ada siapa-siapa dan emang nggak kekunci, cuma ketutup doang. Terus kejadian lagi yang kali ini dialami oleh Isti sama temennya ya, tapi bukan temen sekamar, beda kamar ya. Jadi waktu itu Isti lagi jemur pakaian jam 7 malam sama temennya ya. Karena kebetulan ya Isti itu ada kuliah dari pagi sampai sore. Jadi nggak ada waktu lain selain ya sore itu buat cuci baju. Sedangkan besok harus dipakai.
ya seragamnya harus dipakai. Lu tahu kan kalau kuliah kedokteran, kebidanan, pokoknya yang medis-medis lah itu pakai seragam ya bre, nggak pakai pakaian bebas kayak kita. Nah akhirnya terpaksa dia cuci baju sore-sore ya, terus malamnya jam 7 dia mau jemur. Nah, pas jemur ya, ya mereka tahu sih emang gak ada sinar matahari, tapi kalau diangin-anginin tetap bisa kering kok. Nah, pas lagi jemur ini ya, pas lagi jemur, tiba-tiba si Isti ini lihat dua sosok anak kecil lari-larian di situ. Terus dia bilang, "Dek, kalian ngapain? Lari-lari di sini bahaya, nanti jatuh." Nah, pas adik ini eh, apa ya nengok ke arah si Isti, gila nggak tuh? Itu emang badan anak kecil, tapi mukanya muka tua, Cuk. Jadi kayak apa ya? Kayak ini, kayak bocil, kayak orang pendek apa ya namanya ya, lupa gue. Nah, intinya itulah ya. Terus tiba-tiba eh itu ngilang, ngilang jadi kayak hilang gitu loh. Pas ditegur sama istri, jangan main di sini, hilang. Langsung deh istri sama temennya sadar bahwa itu bukan manusia, itu hantu tuyul. Langsung lari ketakutan, langsung deh mereka langsung apa ya, langsung turun lah. Cuma ya untungnya pakaiannya udah dalam keadaan lagi dijemur. Terus kejadian lagi, tapi ini kejadian yang dialami oleh teman sekamarnya Isti. Jadi waktu itu kan Isti lagi tidur bareng temennya. Tiba-tiba dengar suara anak kecil lari-larian lah. Nah, berhubung Isti masih trauma, ya masih trauma kejadian waktu jemur pakaian. Jadi Isti nggak mau ini nggak mau keluar buat mastiin. Sedangkan temennya ini ngerasa keganggu soalnya suaranya tuh lumayan lumayan keras dan udah jam 1 malam pula, cu. Nah, disitulah temennya ini buka buka ini ya, buka pintu, keluar dari kamar, terus nyari-nyari ini sumber suara dari mana nih, mana bocilnya ini yang berisik. Kok nggak dicari nggak ketemu-ketemu, tiba-tiba dia dari belakang dengar lagi suara anak kecil lagi lari-larian ketawa gitu loh. Nengoklah dia. Nah, di situ temannya Isti baru sadar itu bukan anak kecil biasa, itu tuyul. Soalnya mukanya muka tua, badan kecil, tapi nggak pakai baju, cuma pakai kolor. Nah, selain itu juga serem, bre. Mukanya muka serem, kayak tuyul pada umumnya lah, serem. Disitulah akhirnya temannya Isti pingsan. Sampai besoknya ditemukan oleh temannya dan disadarkan lah. Terus ini kejadian lagi ya pengalaman horor waktu ini ya waktu malam hari. Tapi ini bukan Isti yang ngalamin, ini temennya Isti. Lebih tepatnya sih temen sebelah kamar ya, bukan sekamar tapi sebelah kamarnya. Jadi waktu itu temennya ini lagi ini ya, lagi main-main lah di eh, lantai 3. Lantai 3 itu kan tempat jemuran ya, tempat jemuran. Lantai 3 tempat jemuran ya. Jadi emang gak ada bangunan di situ. Maksudnya gak ada atap lagi lah. Nah di situ emang tempat paling cocok buat ngopi-ngopi sama ngerokok udut lah ya. Ya walaupun cewek mereka tetap ngerokok bre. Nah ada yang ngerokok tetap. Nah di situ 2 orang, 3 orang, sorry 3 orang lagi ngerokok sama udut ya, sama ngopi sambil ngelihat pemandangan dari atas atap kan bagus gitu ya. Tiba-tiba mereka bertiga dengar suara tangisan
dari tangga lantai 3. Dan saat dicek, tahu nggak apa yang mereka lihat? Gila bre, itu ternyata kuntilanak. Kuntilanak ya, lagi nangis ya, lagi nangis tapi kadang ketawa gitu. Jadi kayak lu tahu nggak sih? Jadi kayak bentar-bentar nangis, bentar-bentar ketawa gitu loh. Jadi ternyata suara itu tuh ya itu si kuntilanak gitu loh. Dan serem banget ketawanya loh. Akhirnya mereka bertiga apa ya? Nekat lari ngelewatin itu kuntilanak sambil apa ya? Ya teriak ketakutan lah ya. Soalnya kalau tetap di atap juga dalam keadaan ketakutan mereka takutnya malah nanti bisa jatuh atau apa kan risiko ya. Akhirnya langsung lari ketakutan ke bawah ya. Lewatin itu kuntilanak. Gila nggak bre? Terus ada kejadian lagi ya. Ini kejadian yang dialami oleh kakak angkatannya dia, ya kakak kelasnya Isti. Jadi waktu itu kakak angkatannya Isti ini lagi mau jemur. Nah, emang kan itu terkenal angker ya, atap ternyata ya. Nah, itu dia jemur sekitar jam 5 sore lah, padahal masih sore loh ya. Tiba-tiba pas lagi jemur kesurupan bre, teriak-teriak agak jelas, kesurupan teriak-teriak agak jelas. Untungnya ada temen yang lihat, terus ditolongin lah, dipanggilin ustadz di situ, suruh ngeruqyah biar ya biar sadar lagi lah intinya gitu loh. Gila gak tuh? Terus yang terakhir ini ya, ada kejadian yang horor ya yang nggak disadari oleh temannya Isti. Jadi ini teman seasrama tapi kamarnya agak jauh lah. Nah, di situ eh, apa ya? Dia dapat teman baru. Maksudnya mau ada orang masuk ke kamarnya dia, dimasukin ke kamarnya dia. Dia protes dong, karena dia ngerasa loh kamarnya udah isi dua orang, kalau diisi tiga orang ya sempit. Protes, tapi pas dia protes sama pengurus ini ya pengurus asrama dibilangin, loh mbak, ini kamar memang diperuntukkan untuk dua orang. Nah, terus dia ngeyel, lah iya kan udah dua orang, ini saya juga udah ada dua orang. Lah, pengurus asrama bilang, mbak, ini masih satu orang, jenengan itu masih sendirian, anda itu masih sendirian. Nah, disitulah terjadi gontok-gontokan saling ngotot ya karena setaunya pengurus asrama di daftar itu kamarnya dia itu baru satu ya, baru si Andin ini ya sendirian. Tapi Andin ini ngakunya udah sama temannya namanya Siti. Akhirnya gontok-gontokan ya. Nah, akhirnya si ini ya si Dwi dimasukin aja nggak apa-apa, dimasukin. Dan lu tahu nggak, padahal udah dikasih tahu bahwa ternyata dia itu sendirian. Nah, pas sama si Dwi, nah baru deh itu temen yang ngakunya Isti itu nggak datang. Jadi ternyata si Siti ini yang dia maksud itu ternyata hantu ya karena ternyata udah nggak pernah kelihatan lagi saat kamarnya dua orang, jadi udah nggak kelihatan lagi, udah nggak ada lagi itu loh. Sampai bingung ini si Siti kemana ya, tapi padahal udah dikasih tahu nggak ada yang namanya Siti sama si pengurus asrama. Nah di situ akhirnya terungkap bahwa selama ini dia tuh berdua sama hantu, dan terungkapnya itu pun sebulan setelah mereka berdua ya itu pas dia tiba-tiba lihat si Siti di kamar. Nah, si teman kamarnya baru ini ya tuh lihatnya tuh kuntilanak, bre.
Akhirnya coba ini ya, ditepuk pundaknya dan akhirnya dia juga baru ngeh, itu ternyata si Siti yang selama ini tinggal bareng dia itu kuntilanak. Gila serem gak tuh? Ya, jadi kita harus hati-hati kalau kita tinggal di asrama, kita harus sering berdoa agar terhindar dari hal-hal mistis. Oke, segitu dulu cerita dari gue. Sampai ketemu di episode selanjutnya.